Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Karlina dengan NIM 210504073. Saya dari program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, tujuan saya di sini ialah untuk memenuhi tugas hukum dagang, yaitu konten digital dari Ibu Marniarani SH MH. Baik, selanjutnya ada lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada lembaga keuangan bank serta ada lembaga keuangan bukan bank. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, secara umum, lembaga keuangan bank ialah lembaga yang memiliki peran untuk menerima suatu dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank ialah lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Untuk surat-surat berharga tersebut dilakukan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan bank lebih rinci. Nah, lembaga keuangan bank ini adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan dalam bentuk tabungan, giro, deposito. Baik, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kemudian, lembaga keuangan bank ini terdiri dari dua istilah, yaitu ada perbankan dan bank. Nah, perbankan menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, sedangkan bank menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Kemudian fungsi utama dari perbankan itu tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ialah fungsi utamanya ialah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kemudian sedangkan fungsi perbankan Indonesia menurut RUU Perbankan 2014 lebih luas, itu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien, kemudian sarana dan meningkatkan akses keuangan ke seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan nasional, kemudian menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, serta media atau sarana transmisi kebijakan moneter dan stabilitas keuangan, sistem keuangan.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis lembaga keuangan bank. Nah, jenis lembaga keuangan bank ini terbagi menjadi 5. Sebetulnya jenis lembaga keuangan bank ini terbagi menjadi banyak ya. Saya mendapatkan 5 jenis lembaga keuangan bank ini. Itu menurut fungsinya, badan usaha, kepemilikannya, operasionalnya, serta statusnya. Nah, menurut fungsinya, jenis lembaga keuangan bank menurut fungsinya itu ada bank sentral, bank umum, serta bank perkreditan rakyat. Kemudian menurut badan usahanya itu ada bank berbentuk koperasi, ada berbentuk perusahaan perseorangan, kemudian perseroan terbatas, kemudian ada bank berbentuk firma. Kemudian berdasarkan kepemilikannya itu ada bank campuran, ada bank asing, bank pemerintah, bank swasta, bank nasional, bank koperasi. Kemudian berdasarkan operasionalnya itu terbagi menjadi 2, yaitu bank konvensional serta bank syariah. Kemudian berdasarkan status ya, mohon maaf saya di sini salah mengetik. Jadi kemudian berdasarkan statusnya itu ada devisa dan non devisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan menerbitkan surat berharga sebagai bukti penyerahan dana dari masyarakat kepada badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank ini diklasifikasikan menjadi beberapa pengklasifikasian, yaitu ada asuransi, penggadaian, dana pensiun, reksadana, bursa efek, sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, koperasi simpan pinjam, serta finansial teknologi. Kemudian ada lembaga pembiayaan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian lembaga pembiayaan. Nah, dalam pasal 1 butir 1 keputusan pemerintah nomor 61 tahun 1988 yaitu menjelaskan bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kemudian dalam pasal 1 angka 1 PP nomor 9 tahun 2009 itu menjelaskan bahwa usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kemudian ada pun jenis-jenis dari lembaga pembiayaan. Nah, ada beberapa jenis lembaga pembiayaan yang diatur dalam peraturan presiden. Mohon maaf saya tadi salah menyebut, itu adalah peraturan presiden. Nah, di antaranya ada perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, serta perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, perusahaan pembiayaan ini terbagi menjadi 4, yaitu ada, mohon maaf saya ulangi, perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Kemudian perusahaan modal ventura yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal kepada dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tentu dan bentuk penyertaan saham, pembelian obligasi, konverensi, dan atau pembagian hasil usaha. Kemudian perusahaan pembiayaan infrastruktur yaitu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.